Udah menyempatkan waktu untuk join di acara webinar kita terkait desain optimize with drainase dengan Autodesk Solution. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Apri Sudono sebagai Technical Specialist AEC, di mana setiap ada kendala atau ada perlu support bantuan terkait produk-produk AEC dari Autodesk, bisa kontak saya juga di email saya Pak di bawah tersebut. Seperti itu. Dan jadi di situ saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mensupport atau membantu case-case Bapak Ibu semuanya seperti itu. Pada kali ini temanya sangat cocok sekali ya dengan kondisi atau situasi cuaca yang ada di sekitar kita, di mana banjir terjadi di mana-mana Bapak Ibu semuanya. Yang terbaru di daerah Jabodetabek, banjir juga sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan, di mana di situ tentu saja sebuah bencana yang tidak kita inginkan seperti itu, di mana tentu saja kita berharap adanya suatu solusi tersebut Bapak Ibu, di mana solusi tersebut diperlukan agar teman-teman semua tidak terdampak banjir atau banjir bisa teratasi seperti itu. Nah, tentu saja banjir kan berhubungan dengan curah hujan yang tinggi atau limpahan debit air yang tinggi dari hulu seperti itu, di mana di situ perlu ada suatu desain saluran yang diperhitungkan dengan matang seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas terkait tools tersebut atau software tersebut, di mana yang support untuk mensimulasikan aliran pada saluran drainase atau dapat mengkalkulasi suatu debit air seperti itu. Nah, di sini mungkin sebuah statement juga bahwasanya apa yang saya sampaikan di saat ini merupakan kemampuan atau fitur dari Autodesk sampai dengan saat ini, di mana fitur-fitur tersebut tentu saja ke depannya pasti akan ada suatu pengembangan atau suatu improve atau peningkatan fitur yang lebih advance atau bisa juga fitur tersebut diganti oleh fitur yang lain seperti itu. Nah, kemudian apa sih tantangan besar yang kita hadapi semua Bapak Ibu? Di mana saat ini curah hujan eh, begitu tinggi di tingkat lokal maupun di tingkat global, di mana sekitar ada 16% sampai 24% untuk peningkatan curah hujan ini pada tahun 2100-an, yaitu cuma hanya ada selisih 77 tahun dari sekarang, di mana curah hujan tersebut mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup besar juga, sekitar 4,8 billion di mana itu terjadi di seluruh dunia, termasuk di US, di Asia, ataupun di Eropa maupun di Afrika, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian adanya suatu limpahan air yang cukup besar juga, seperti itu, di mana adanya suatu desain drainase kurang mendukung untuk menampung atau distribusikan debit air yang ada, seperti itu. Nah, di sini ada suatu solusi dari Autodesk, di mana solusi desain dan analisa yang cukup lengkap dengan kontrol yang cukup intuitif juga dan visual yang jelas untuk menghasilkan desain dan analisa yang berkelanjutan, Bapak Ibu semua. Di mana di situ diharapkan akan menghemat biaya, terus desainnya cukup akurat dan tentu saja sesuai dengan standar yang ada. Seperti itu. Kemudian tujuan yang lain itu untuk meningkatkan efisiensi atau ketaatan maupun kontrol kita terhadap suatu siklus project infrastructure seperti itu. Kemudian juga dapat mempercepat alur kerja atau flow di mana ini sudah berbasis BIM yang tentu saja dapat terintegrasi dengan software lain seperti Civil 3D ataupun juga dapat terintegrasi dengan GIS system atau platform GIS seperti itu. Nah, kemudian disederhanakannya terhadap suatu peraturan atau software ini yang cukup sederhana untuk user interface-nya, di mana dapat membantu tracking report atau audit ataupun laporan yang dapat kita custom seperti itu. Nah, tentu saja struktur yang sesuai dengan lokasi lokasi dengan cepat dan efektif untuk memanfaatkan ruang sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian dapat menganalisa maupun mengoptimalisasikan sistem sebagai suatu kesatuan, bukan struktur individual yang terhubung antar computer aided system atau CAD system seperti itu. Kemudian menjalankan simulasi secara lokal ataupun bisa dilakukan di cloud untuk mengeksplorasi atau mendapatkan hasil yang optimal seperti itu sehingga proyek kita akan lebih efisiensi. Nah, ketiga hal tersebut merupakan suatu capability dari
software Autodesk, di mana dia merupakan software info drainage, yaitu yang spesialis buat mensimulasikan suatu debit aliran pada drainase seperti itu. Nah, ini merupakan suatu story dari info drainage, di mana dia merupakan software bantu untuk mendesain drainase Bapak Ibu semua yang mudah dan kemudian hasilnya cukup akurat juga dan dapat mensimulasikan suatu saluran atau suatu aliran pada drainase seperti itu yang secara lebih spesifik. Kemudian meningkatkannya fokus pada keberlanjutan di mana ditambahkan dengan peristiwa cuaca yang ekstrim Bapak Ibu. Situ yang lebih sering terjadi berarti berarti di situ capability dari infodynamics juga dapat mendukung desain saluran yang berkelanjutan atau apa ya semacam sustainability drainase seperti itu. Nah, kemudian drain info drainage juga dia dapat terintegrasi dengan civil 3D. Kemudian di situ juga bisa bertukar dokumen. Kemudian dia bisa mengambil data langsung dari civil 3D atau ketika kita sudah mendesain saluran di civil 3D, di situ kita bisa membuat saluran pipe network, kemudian saluran ponds atau membuat ponds well. Di situ kita bisa langsung ambil dari civil 3D dibawa ke info drainage seperti itu. Di mana ketika Bapak Ibu semua menginstal info drainage ini, maka di situ akan ada muncul semacam extensionnya info drainage yang muncul di civil 3D seperti itu. Nah, kemudian dengan info drainase ini diharapkan kita dapat mendesain suatu saluran drainase yang bisa berkelanjutan seperti itu dengan hasil akurat yang cukup tinggi. Sehingga proyek infrastruktur kita bisa terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian ini merupakan fitur utama dari info drainase di mana dia merupakan suatu desain yang berbasis BIM atau berbasis CAD flow, workflow seperti itu. Kemudian bisa juga untuk mengelola suatu set kita atau menganalisa suatu set kita secara akurat juga di situ kemudian bisa juga mensimulasikan tadi seperti yang saya jelaskan sekilas kemudian ini sustainability drainase design di mana dia ada support juga untuk membuat rekayasa berbagai kondisi ada berbagai macam situasi nanti bisa disimulasikan di sini di situ ketika kita ada suatu desain kondisi A di situ akan menghasilkan desain apakah dia sudah dapat menampung debit air yang ada ataukah masih ada limpahan banjir seperti itu dan kemudian kita bisa membuat simulasi kondisi B seperti itu. Nah, kemudian adanya quick approval atau approval yang cepat karena di mana ketika kita mau desain suatu infrastruktur seperti itu atau suatu project di situ kita ketika kita sudah menggunakan standarisasi yang ada dari situ tentu saja informasi-informasi yang ada ataupun kriteria desain kita sudah satu visi seperti itu. Dan kemudian kita bisa mendelivery ini menjadi lebih cepat tadi dengan adanya approval yang cepat seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mengeksplor terkait info drainage terkait hasil utama atau key outcome-nya. Di mana yang pertama di sini merupakan software yang berbasis CAD dan BIM workflow sudah support juga untuk BIM seperti itu di mana diharapkan engineer dapat dengan cepat dan mudah beralih dari desain sipil ke simulasi hidrolik seperti itu dan dikembalikan lagi ke sipil untuk dokumentasi seperti itu. Di mana di sini kondisinya dia dapat mengambil data dari sipil 3D, kemudian modelnya tadi disimulasikan di info drainage ini dan kemudian hasil dari info drainage kita bawa lagi ke civil 3D untuk membuat sub drawing atau dokumentasinya seperti itu. Nah ini di ini merupakan contoh dari pertukaran data di info drainage di mana di sini dapat bekerja langsung dari civil 3D Bapak Ibu dan memanfaatkan semua software bantu yang ditawarkan ataupun membuat suatu desain set yang ada seperti itu. Nah, pada contoh ini kita membuat suatu desain pipa dari civil 3D Bapak Ibu dan kemudian desain pipa itu kita bawa ke info drainage tadi untuk membuat suatu simulasinya di mana di situ bisa langsung seamless untuk membawa desain tersebut ke si info drainage-nya seperti itu. Nah, ketika kita mau membuat suatu saluran di civil 3D, Bapak Ibu, di situ kan tentu saja kita akan membuat suatu katalog-katalog database-nya. Nah, di situ katalog-katalog tersebut yang sudah kita buat pada civil 3D tentu saja bisa juga langsung kita bawa ke si info drainage di mana di situ
definisi-definisi properties atau material spesifikasinya atau dimensi-dimensi yang ada pada Civil 3D, kita bisa langsung masukkan ke info drainage ini. Nah, kemudian dengan adanya flow yang mudah tadi, di mana ketika kita misalnya ada suatu editing nih dari si produknya Civil 3D seperti itu, nah di situ tentu saja dari si info drainage kita bisa langsung export ulang juga di Civil 3D-nya dan di info drainage-nya kita bisa langsung refresh update-nya Bapak Ibu. Dan di situ akan otomatis terupdate juga yang ada di info drainage seperti itu. Nah, di mana tujuan ini diharapkan dapat dengan adanya pertukaran dokumen yang mudah ini diharapkan dapat mengurangi suatu kesalahan desain yang tentu saja akan berakibat pada rework pekerjaan atau kemudian bongkar pasang yang tentu saja di situ akan sangat berdampak pada waktu pengerjaan proyek Bapak Ibu, di mana misalnya suatu pekerjaan A sudah selesai, tapi ternyata yang terlaksana itu merupakan suatu desain yang salah, atau saja kita harus membongkar kembali dan kemudian kita akan perlu juga untuk mengerjakan kembali. Nah, di situ tentu saja waktu dan biaya akan membengkak seperti itu. Nah, dengan adanya pertukaran dokumen yang seamless ini diharapkan tadi desain-desain kesalahan itu dapat teratasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi untuk yang di capability-nya dari approval dengan mudah, di mana pentingnya membuat suatu desain yang terstruktur dalam format yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bersama Bapak Ibu, yaitu sehingga dapat mempercepat proses approval dokumen seperti itu, di mana dia juga diharapkan bisa mengurangi suatu kesalahpahaman dan kemudian memastikan bahwa desain yang dapat disetujui itu dapat dengan cepat terimplementasi seperti itu, dan sehingga kesalahan-kesalahan terhadap interpretasi desain kita itu bisa diharapkan minim seperti itu. Nah, kemudian keterlambatan dalam suatu proyek proses approval sendiri tentu saja akan meningkatkan satu biaya seperti di mana akan ada terjadinya suatu keterlambatan pekerjaan yang keterlambatan tersebut akan berdampak pada kos yang semakin meningkat seperti itu. Kemudian pemeriksaan izin dari suatu pemerintah kota juga perlu memastikan bahwa desain yang telah disetujui atau benar-benar sesuai dengan peraturan dan regulasi lokal yang ada seperti itu. Sehingga proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari seperti itu. Nah, kemudian di sini dengan adanya software desain drainase ini yang diharapkan dapat dengan cepat menyajikan suatu data di situ sehingga interpretasi dari suatu proyek kita sama antar pihak di situ, di mana diharapkan akan terjadi suatu visi yang sama seperti itu. Nah, kemudian report dari Infodata sendiri juga dia juga sudah sesuai standar yang ada, dia maupun standar lokal ataupun kita bisa custom standarnya seperti itu, di mana di situ akan memudahkan si desainer untuk menyesuaikan laporan sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan standar yang ada pada suatu proyek tertentu seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan software ini, Bapak Ibu semua diharapkan adanya fitur flagship report yang bisa di custom seperti ini diharapkan dapat dengan mudah atau dengan cepat membuat suatu laporan terkait desain atau analisa dari sistem drainase kita yang mana telah disesuaikan dengan format yang diberlakukan atau telah disetujui bersama oleh semua pihak atau oleh semua stakeholder seperti itu. Kemudian software ini juga dapat menyajikan hasil analisa hidrolik seperti aliran air, kapasitas drainase, kemudian tekanan yang ada seperti itu dengan cara yang mudah dipahami tanpa adanya kebingungan seperti itu. Di mana format yang cukup sederhana ini dan jelas untuk memudahkan owner atau memudahkan pihak lain untuk melihat dan memahami hasil-hasil dari desain analisa kita seperti itu. Nah, kemudian proses dari persetujuan ini dari pihak atau stakeholder yang terlibat diharapkan menjadi lebih mudah dan cepat tanpa tanpa perlu ada urusan macam spreadsheet yang rumit atau menghabiskan waktu untuk memahami format yang disajikan atau diajukan seperti itu. Sehingga software ini diharapkan dapat menyederhanakan proses approval tersebut Bapak Ibu. Sehingga regulasi atau proses approval itu menjadi lebih efisien dan efektif seperti itu.
Nah, kemudian tadi dengan bisanya di custom atau kita bisa membuat standar sendiri di mana hal ini mengacu pada penggunaan format standar pelaporan yang sesuai dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah atau suatu proyek atau suatu perusahaan. Sehingga dengan mengikuti spesifikasi pelaporan tersebut diharapkan hasil akan menjadi lebih baik dan lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak owner di daerah tertentu atau di suatu daerah seperti itu. Kemudian laporan atau hasil dari desain ini yang disajikan menggunakan template yang sudah jelas dan terstruktur tentu saja sehingga memudahkan para stakeholder seperti klien, owner, atau project manager, ataupun regulator untuk memahaminya. Sehingga template yang jelas ini sangat membantu memastikan bahwa semua informasi yang relevan disajikan dengan cara yang mudah dipahami seperti itu. Nah, tadi approval yang mudah di mana dengan lapras dan terstruktur dengan baik proses persetujuan desain menjadi lebih mudah dan cepat seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Infogenes juga memberikan fleksibilitas untuk berbagi data dalam berbagai format atau berbagai bentuk format menggunakan pada suatu pihak tertentu atau suatu pihak yang luas seperti itu, di mana ini sangat membantu kemajuan proyek kita dan mendapatkan desain yang disetujui dengan lebih cepat seperti itu. Di mana di sini adanya suatu manfaat memanfaatkan data dengan cepat, di mana data yang terkait atau dengan desain yang digunakan dapat kita gunakan secara efisiensi dan lebih cepat tentu saja dengan menggunakan teknologi ini atau alat ini atau menggunakan suatu tools yang tepat diharapkan data dapat dimanfaatkan atau dapat didesain atau desain kita itu dapat semacam memberikan hasil output yang sesuai dengan keputusan atau sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Kemudian membagikan data bisa dengan semua stakeholder karena tadi bisa dibagikan oleh berbagai tipe data seperti itu, di mana di sini data dapat dibagikan kepada si owner ataupun si tim desain ataupun si project manager ataupun beberapa stakeholder yang berwenang. Diharapkan di sini memudahkan komunikasi antar atau kolaborasi berbagai pihak seperti itu. Nah, kemudian dia juga support untuk ekspor ke dalam CAT, JIS atau Excel seperti itu Bapak Ibu, di mana ini tentu saja akan mempermudah juga buat kita untuk bertukar dokumen atau meng-share data dari hasil desain drainase kita seperti itu. Nah, kemudian InfoDNS juga membantu Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan semua data yang tersedia dan dapat memvisualisasikan dengan cukup baik seperti itu, di mana hasil desain yang dapat dilihat atau diperiksa secara visual tanpa adanya penundaan atau delay seperti itu, di mana prosesnya juga dapat memeriksa atau memungkinkan pengguna untuk segera memverifikasi atau mengevaluasi desain yang ada dengan cara yang cepat dan mudah, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian desain atau hasil analisa dapat dilihat baik dalam rencana ataupun gambar dua dimensi, ataupun juga bisa dalam bentuk potongan memanjang atau potongan horizontal seperti itu, seperti cross section maupun log section seperti itu. Kemudian juga di situ juga sudah mengandung elemen seperti kedalaman atau elevasi seperti itu. Kemudian di situ ada suatu peringatan jika desain kita ataupun suatu desain kita itu salah atau akan menimbulkan suatu dampak, di situ akan muncul suatu peringatan warning seperti itu. Misalnya desain suatu saluran dengan profil sekian, di situ tentu saja dia tidak memiliki capability untuk menampung catchment area berapa hektar seperti itu. Di situ tentu saja kan akan overload kapasitinya. Dari situ tentu saja akan muncul suatu warningnya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti akan ada di belakang di sesi akhir seperti itu. Kemudian kemampuan juga untuk membuat suatu manajemen phase di mana dia dapat memudahkan suatu desain dari berbagai macam kondisi seperti itu. Di mana dia bisa membuat beberapa macam phase atau beberapa macam suatu kondisi seperti satu 2 3 di mana di situ bisa menganalisa suatu kejadian tertentu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dia juga memiliki capability juga untuk tadi mensimulasikan
di mana hasil simulasi cukup akurat juga Bapak Ibu. Dia bisa simulasi dari desktop maupun dari simulasi cloud seperti itu. Nah, tadi tentu saja reportnya juga bisa kita komparasikan seperti itu. Nah, dengan adanya info drainase ini diharapkan proyek-proyek kita menjadi lebih efektif dalam implementasi atau dalam pembangunannya seperti itu, di mana ini merupakan suatu software atau suatu solusi yang cukup efektif maupun cukup efisien untuk proyek kita, di mana di sini diharapkan dapat dengan cepat terimplementasi. Nah, desain drainase sendiri juga memainkan peran penting Bapak Ibu, di mana dalam setiap tahapan pengembangan situs dan seringkali harus diselesaikan dalam waktu yang singkat ya Bapak Ibu, di mana dengan itu diharapkan adanya pertimbangan keterkaitan yang kompleks antara berbagai elemen proyek yang terlibat seperti itu. Kemudian desain drainase sendiri juga dilakukan secara manual ataupun dengan alat yang sederhana untuk saat ini. Kemudian di situ sangat sangat-sangat rawan terhadap terjadinya risiko kesalahan sehingga ketidakakuratan atau pekerjaan reworks ataupun desain situs yang tidak efisien itu mungkin akan bisa terjadi dengan adanya desain yang manual seperti itu, di mana itu tentu saja akan berdampak pada membengkaknya suatu waktu maupun suatu biaya. Nah, kemudian karena suatu cuaca yang ekstrim juga semakin sering terjadi akhir-akhir ini, Bapak Ibu, di mana di situ tentu saja ada suatu kebutuhan yang mendesak untuk menemukan suatu solusi yang baru yang lebih efektif maupun lebih efisien untuk menangani masalah tersebut. Baik dalam hal perencanaan, membuat kebijakan ataupun teknologi yang digunakan seperti itu. Nah, di sini info drainase merupakan salah satu solusi yang menyederhanakan proses perencanaan suatu desain drainase dengan menggabungkan perencanaan, desain, simulasi, dan report dalam satu platform yang mudah digunakan seperti itu. Serta terhubung dengan perangkat lunak lain seperti Civil 3D ataupun cloud seperti itu. Nah, di sini tentu saja user interface yang mudah digunakan seperti itu. Sehingga software ini memiliki grafis yang sederhana Bapak Ibu, di mana mudah dipahamin, sehingga user dapat dengan cepat belajar ataupun menggunakan software ini tanpa adanya kesulitan seperti itu. Di mana semua elemen dari kontrol desain disajikan secara visual, memudahkan navigasi dan interaksi cukup cepat dan mudah seperti itu. Kemudian di situ juga ada suatu guidance atau flow-flow pekerjaan di mana langkah-langkah dari suatu proses desain cukup jelas ataupun cukup terstruktur untuk membantu pengguna ataupun user dalam menyelesaikan suatu proses desain atau suatu desain seperti itu Bapak Ibu. Di mana di situ ada suatu toolbar atau suatu semacam tools yang mengintegrasikan flow tersebut di mana dia mudah diakses juga seperti itu dan bisa juga dikelompokkan seperti itu Bapak Ibu sehingga memudahkan dalam proses desain seperti itu menjadi lebih efisien dan sistematis seperti itu. Kemudian dia di situ juga ada fitur kalkulasi di mana eh, di sini dapat membantu pengguna melalui step-step tahapan desain, di mana langkah tersebut memberikan petunjuk memastikan bahwasannya desain kita ataupun capability dari desain kita itu sudah tepat atau sudah sesuai seperti itu. Nah, untuk mengkalkulasikan sendiri tentu saja ini sudah tersedia langsung di si infografisnya ini, Pak. Kemudian di sini juga ada kemampuan untuk memanfaatkan suatu data yang bisa menjadi lebih efektif dan efisien, di mana hal ini dapat membantu pada user ataupun software ini memiliki capability atau sistem yang mengambil data langsung yang tersedia pada suatu lokasi atau suatu lingkungan yang telah dikumpulkan seperti itu. Dan di mana prosesnya dapat memerlukan banyak usaha waktu. Dengan kata lain, data yang ada ini dapat diakses dengan mudah atau dianalisa tanpa adanya hambatan yang berarti seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kemampuan untuk dengan cepat dan mudah mengimpor data atau memasukkan data ataupun mengekspor data, di mana tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya data-data ini yang kita dapatkan dari sisi 3D ataupun data JIS kita bisa tarik langsung ke info drainase ini. Kemudian ketika desain kita sudah cukup oke ataupun sudah rasa kita sudah approve seperti itu, kita bisa langsung bawa ke si civil 3D-nya kembali seperti itu.
Nah, kemudian data dari Infodelice ini yang dihasilkan dari berbagai format file membantu para user ataupun para desainer dengan mudah untuk membagikan atau mengshare data ini, di mana terdapat berbagai macam data yang berbeda yang dapat dimasukkan juga ke dalam Infodelice ini. Kemudian dia juga dengan mudah untuk mengelola data tersebut sehingga desain kita menjadi lebih efektif dan efisien seperti itu. Kemudian Infodelice juga dia sudah membantu untuk apa ya, semacam flow pekerjaan kita bisa dilaksanakan dengan mudah seperti itu, di mana terdapat suatu template atau kita bisa membuat suatu template sendiri yang membantu produktivitas kita Bapak Ibu, di mana di situ kita bisa menggunakan suatu semacam objek, kita bisa membuat objek template-nya atau semacam manhole ataupun swale seperti itu. Kemudian eh, setelah kita membuat template-nya itu, kemudian kita bisa untuk semacam memvalidasi bahwasanya desain dari kita atau desain antar manhole ke manhole yang lain itu sudah terkoneksi atau belum seperti itu. Nah, di sini kita juga dapat dengan mudah membuat ataupun memodifikasi suatu desain Bapak Ibu semua, di mana desain yang kita buat atau akan kita sesuaikan dengan kondisi real di lapangan, di mana di sini eh, gambar yang disajikan cukup akurat juga atau rencana kita cukup akurat juga seperti itu Bapak Ibu, di mana desain tersebut mempertimbangkan aspek-aspek geografi ataupun kondisi situs yang sesungguhnya sehingga hasilnya cukup realistis atau cukup relevan dengan kondisi lapangan seperti itu. Kemudian user juga dapat menata atau memodifikasi suatu desainnya di mana dia dapat memanfaatkan software ini untuk memungkinkan perubahan data atau pembaruan data secara langsung ataupun secara real time seperti itu. Kemudian proses untuk mengubah atau mengedit suatu desain menjadi lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Memungkinkan pengguna untuk membuat suatu penyesuaian desain sehingga effort untuk mengeditnya menjadi seminimal mungkin seperti itu. Nah, ini juga salah satu juga untuk fiturnya dari sisi info drainase ini, di mana dia sangat support sekali untuk desain switch stability drainase seperti itu, di mana dapat memberikan suatu desain yang berkelanjutan, kemudian desain yang optimal, dan tentu saja hemat biaya seperti itu. Dan tentu saja akan tepat waktu untuk proses pembangunannya seperti itu, sehingga anggaran yang memenuhi persyaratan ataupun anggaran-anggaran yang telah direncanakan tidak membengkak seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian saat ini kan juga untuk peraturan yang berlaku saat ini mewajibkan seorang penggunaan infrastruktur itu sudah green seperti itu ataupun sudah support untuk sustainability-nya, di mana di situ tentu saja perlu ada suatu perencanaan, suatu sistem drainase yang bertujuan untuk mengelola air hujan secara berkelanjutan, di mana dengan meminimalisasikan dampak lingkungan seperti banjir, di mana metode ini merupakan semacam penampungan air hujan atau daerah resapan ataupun vegetasi untuk mengolah air secara lebih alami seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pengoptimalan suatu jaringan drainase atau saluran tidak hanya terkait dengan perhitungan teknis yang tepat saja, tetapi juga dengan pencapaian hasil yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan air sehingga menjadi lebih optimal seperti itu. Kemudian suatu tools yang modern membantu solusi drainase yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan terhadap standar kita seperti itu sehingga desain jadi lebih cepat gitu. Nah, di mana pada infografis ini juga bisa memvisualisasikan suatu zones drainase di mana itu bisa melihatkan atau mendeskripsikan suatu saluran A, B, C seperti itu dan dia akan mengkoneksikan manhole nomor berapa seperti itu di mana dia dengan adanya itu atau konektivitas antar saluran di mana dia dapat mensimulasikan suatu semacam mengidentifikasi suatu genangan air seperti itu Bapak Ibu, di mana ketika ada suatu saluran A, dia ada kemudian dia terhubung dengan manhole tertentu seperti itu, di mana manhole tersebut
memiliki capability catchment yang luas seperti itu ataupun berapa hektar seperti itu. Nah, di situ saluran itu apakah dia sudah support untuk menyalurkan debit air yang ditangkap oleh manhole tersebut seperti itu. Nah, ini juga tadi seperti saya jelaskan juga untuk pest management di mana dia bisa dengan cepat untuk mengganti suatu elemen, misalnya di situ kita sudah mendesain suatu pons A di situ. Nah, di situ ketika kita analisa atau ketika kita simulasikan bahwasanya si pon A tersebut atau si semacam tampungan air tersebut dia ternyata tidak mencukupi atau tidak mampu untuk menampung desain drainase atau desain curah hujan yang ada atau debit air yang ada sehingga kita bisa mereplace tersebut menjadi semacam desain B seperti itu di mana itu tentu saja kita tidak perlu mendownload, kita hanya cukup mengcopy kemudian kita mengedit desain yang baru seperti itu. Nah, di situ kita juga bisa mengcompare antara desain A ataupun desain B seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga simulasi utama dari si info drainage di mana dia bisa support untuk eh, satu di simulasi ataupun dua di simulasi, di mana simulasi satu di ini dia merupakan fitur atau semacam tools yang dapat mengkalkulasikan atau mensimulasikan suatu aliran di dalam pipa ataupun di manhole ataupun di struktur bawah tanah seperti itu. Di mana di sini ketika kita membuat suatu desain saluran di situ akan kita simulasikan atau semacam animasikan lah untuk flow-nya seperti apa. Bahwasanya di sini ketika di sini ada pop-up seperti ini Bapak Ibu, di situ akan menunjukkan bahwasanya si tangkapan air kita ini dia tidak bisa menampung debit air yang ada atau debit air yang masuk sehingga dia akan otomatis akan menjadi apa ya berdampak banjir ke area sekitar kita atau area lingkungan kita seperti itu. Nah, kemudian pada simulasi 2D-nya di mana dia dapat membaca suatu eh, flow atau suatu flood atau memprediksi suatu aliran banjir kita akan menyebar kemana saja. Tentu saja di sini dia sudah apa ya berdasarkan suatu surface yang kita masukkan tadi, data surface yang kita punya atau data area yang kita punya di situ akan ada suatu surface-nya di mana kita ketika kita membawa data tersebut ke dalam info drainage, nah di situ dia akan bisa memetakan aliran banjirnya seperti itu. Nah, tentu saja di situ ketika kita membuat suatu simulasi kan yang mana di Civil 3D kan juga ada suatu extension juga di mana dia Storm Sanitary Analyze di situ dia dapat mensimulasikan suatu aliran air di dalam suatu drainase seperti itu di mana di situ dia memiliki fitur-fitur yang terbatas yang ada di SSA seperti itu. Nah, di mana perbedaannya yang cukup signifikan di mana pada Civil 3D ataupun SSA ini dia untuk strom analisa metodenya dia hanya berdasarkan timing area diagram ataupun juga dia soil conservation services seperti itu. Nah, pada info drainage sendiri dia sudah support berbagai macam standar di situ mulai dari National Ocean and Atmosphere Administration, kemudian Soil Conservation Services juga support juga, kemudian Flood Estimation Handbook itu juga support juga di info drainage ini, kemudian plus study report juga support juga, kemudian di situ ada standar areal average rainfall ataupun semacam curah hujan rata-rata suatu area, dan dia juga ada suatu standar sendiri atau suatu metode challenge method dia juga sudah support seperti itu Bapak Ibu, di mana tentu saja standar-standar ini juga kita bisa membuat suatu standar baru atau custom standarnya sendiri seperti itu. Nah, kurang lebih untuk pengenalan terhadap flow design optimized drainase inflow drainage sih seperti itu sih Bapak Ibu kurang lebihnya. Mungkin bagi teman-teman semua atau Bapak Ibu semua di sini ada yang ingin diskusi ataupun ingin ditanyakan ataupun ada pertanyaan, kan bisa ketik di chat ataupun bisa langsung open mic seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Jivanya. Silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Apri atas penjelasannya nih yang sangat bermanfaat sekali tentang drainase ya, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah disampaikan?
boleh langsung open mic kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, nanti Mas Apri yang nanya nih ke yang hadir di sini. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin yang masih menyiapkan pertanyaannya, jangan lupa mohon bantuannya untuk mengisi feedback form yang telah kami siapkan dan juga bisa follow LinkedIn kita, karena di sana kita juga akan membagikan informasi-informasi, update knowledge, update fitur, dan juga promo-promo dan event-event lainnya. Oke, sepertinya masih belum ada yang mau tanya ya Bapak Ibu dari kurang lebih dari sekitar hmm, hmm, Bapak Ibu yang ikut hari ini, apakah sudah menggunakan software EAC dari Mungkin buat teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, mungkin sebelumnya kan ketika di suatu project sudah menemukan apa ya, sudah ada atau pernah membuat suatu desain drainase, mungkin sebelumnya bisa sharing seperti itu, Bapak Ibu. Apakah untuk simulasinya sebelumnya menggunakan apa seperti itu? Silahkan, nggak apa-apa. Mm-mm, boleh banget nih. Tahu kalau misalnya ketemu kendala gitu waktu lagi pakai softwarenya, lagi mendesain, boleh silakan didiskusikan ya di sini. Selagi kita masih ada waktu nih. Ada yang mau bertanya? Atau pertanyaan saya belum ada yang jawab nih dari Bapak Ibu yang join webinar hari ini. Apakah sudah menggunakan Autodesk EAC atau masih menggunakan AutoCAD? Boleh dong dijawab di kolom chat pertanyaannya. Nah, ini masuk pertanyaan nih dari Mas Hafid Sidik. Halo Mas. Pertanyaannya adalah untuk workflow dan metode yang digunakan pada info drainage ini, apakah sama seperti Heckras? Boleh silakan Mas Apri. Oke, sebentar. Keras, keras. Dia itu semacam ini ya, kalau boleh tahu, Hekras itu semacam kayak hidrolik software yang buat menganalisis suatu floating seperti itu ya, Mas. Mungkin bisa connect, Mas Hafiz. Kita diskusi lebih dahulu. Iya, suara saya kedengeran, Pak Ya, Apri. pendengaran. Oke, jadi high class ini saya kenal tuh waktu kuliah ya. Jadi Uh, skripsi saya tuh tentang eh, menghitung simulasi terjadinya endapan erosi gitu di sungai di Purbalingga. Nah itu uh, saya gunakan aplikasi high class ini. Itu Output tadi dari saya hack. lihat-lihat juga mirip sih. Dia bisa analisa 1D dan analisa 2D Betul. gitu. Ya, betul. Jadi secara sebenarnya kalau menurut saya sih secara flow itu sama, kayak semacam step-stepnya juga sebenarnya sama dengan software lain. Cuman di sini dia lebih ke interpretability atau semacam apa ya, koordinasi ataupun bertukar dokumen itu dengan ekosistemnya Autodesk semacam Civil 3D itu bisa langsung secara cepat sih. Kalau mungkin di Hexas itu sendiri dia untuk datanya itu dia ngambilnya dari data apa kalau boleh tahu? Kalau Civil 3D kita ambil dari data DEM, Mas. Data DEM ya. Kalau dan Oh, data dari Civil 3D itu juga bisa langsung dibawa ke Hexasnya atau enggak sebelumnya? aku belum pernah nyoba. Berarti yang sebelumnya pernah dilakukan itu data yang diambil dari data DEM langsung dibawa ke Hexas ya, seperti itu. Tapi emang dia lebih unggulnya interoperability dengan aplikasi-aplikasi Autodesk gitu aja ya. Ya, cuman kalau Ya. di Hekras itu dia ada fasenya nggak, semacam kondisi A, misalnya ada suatu desain misal drainase kondisi A, di situ dia ternyata
untuk daerah tampungan airnya itu tidak support. Kemudian kita bisa mensimulasikan kondisi B-nya itu tanpa mendelete kondisi A itu bisa nggak? Itu di kelas. Sejauh saya coba itu bisa ya. Ya, sama berarti seperti itu. Cuman kita lebih ke interoperability dengan civil 3D ataupun sama sih untuk data source kita juga bisa langsung dari data CSV ataupun data gem ataupun dari JIS platform itu kita bisa langsung direct sih seperti itu. Oke Pak. Terus berarti ini license-nya itu di luar ini ya AEC dia ya. Ya, betul untuk info drainage ini memang dia stand alone sih Pak. Seperti itu. Apakah ada trialnya atau mana ini Pak? Kalau untuk trial ada, untuk yang si info drainage ini ada tuh trialnya. Nanti bisa saya kirim linknya dari ke Bapak Hafiz untuk trialnya. Oh ya Pak, sorry. Ini saya tadi Eh, eh, datangnya agak telat ya. Jadi ya, reportnya nanti bisa di-share nggak ya? bisa, bisa, bisa. Oke, oke. Terima kasih. Mungkin itu aja Siap, Ibu dan Bapak. siap. Terima kasih Pak Hafiz. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk recording dan materi akan di-share apabila sudah mengisi feedback form ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa diisi terlebih dahulu nih untuk feedback formnya. Linknya juga sudah tercantum di kolom chat. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh diisi ya Bapak Ibu feedback formnya dan apabila nanti kalau misalnya masih malu atau masih belum ada kepikiran untuk mau mempertanyakan apa selama sesi live Zoom ini, di feedback form itu terdapat kolom apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan dituliskan. Oke, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, u- untuk mengakhiri webinar hari ini, sebelum kita tutup, saya boleh minta open cam sama foto bareng-bareng. Yuk, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau open cam. Kita tunggu ya. Nah, page-nya kita boleh sambil diisi ya feedback formnya. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya yang mau open cam. Oke, Oke, satu, yuk dua, kita tiga. foto satu, dua, tiga. Bentar. Oke, sekali lagi ya. Mas Sandy mau ikut? Nah, oke, yuk. Satu, itu. Oke, yuk. Buka dong. Satu, satu, dua, tiga. Oke. Iya, sekian. Mas Regi fotonya kembali. Jadi gimana mau nggak nih? Oke, nggak apa-apa.
Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mengikuti Autodesk webinar series hari ini tentang drainage solution dari Autodesk Architecture Engineering Construction. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mengikuti Autodesk webinar series ini karena rangkaian Autodesk webinar series ini akan terus berlangsung sampai bulan April mendatang dan apabila rutin mengikuti kehadiran di webinar series ini akan mendapatkan sertifikat di akhir rangkaian acara webinar. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti webinar hari ini. Sampai bertemu di webinar series berikutnya. Sehat selalu, semangat bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih.